Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi fisika SMA tentang impuls dan momentum. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe ya. Nah, langsung saja ya, kita akan belajar tentang impuls dan momentum. Sebelumnya, perlu kalian ketahui, pada impuls dan momentum, setiap besaran gaya atau F, momentum atau P, dan kecepatan atau V harus diberi tanda positif atau negatif. Umumnya, kita pakai nilai positif jika benda bergerak ke atas atau ke kanan, dan nilai negatif jika benda bergerak ke bawah atau ke kiri. Nah, kita langsung aja masuk ke materi ya adik-adik. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali dari gaya yang bekerja pada suatu benda dengan selang waktu selama gaya bekerja pada benda tersebut. Impuls dirumuskan dengan I sama dengan F kali delta T. Momentum didefinisikan sebagai hasil kali massa suatu benda dengan kecepatan benda tersebut. Momentum dirumuskan dengan P sama dengan M kali V. Jika suatu benda diberi suatu gaya dengan selang waktu tertentu dan mengakibatkan benda tersebut bergerak, maka impuls yang bekerja pada benda tersebut sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Dirumuskan I sama dengan delta P. F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurangi V1. Bagaimana adik-adik? Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah, saya akan menjelaskan tumbukan yang terjadi antara dua buah benda. Pada tumbukan ada dua rumus yang dipakai. Yang pertama, hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nanti V1 aksen dan V2 aksen adalah kecepatan benda pertama dan benda kedua setelah bertumbukan. Yang kedua adalah koefisien restitusi atau E sama dengan V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi dengan V2 dikurangi V1. Ada beberapa rumusan dari E, tapi saya pakai yang ini. Sebab nanti jika kalian eliminasi, akan lebih mudah menggunakan rumus yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis tumbukan ya. Yang pertama adalah tumbukan lenteng sempurna. Pada tumbukan jenis ini, nilai koefisien restitusi sama dengan 1. Nanti kalian pakai hukum kekekalan momentum dan rumus koefisien restitusi. Setelah itu kalian eliminasi untuk mencari V1 aksen dan V2 aksen ya. Jangan lupa, waktu memasukkan nilai kecepatan, selalu ingat jika benda ke kanan tandanya positif dan jika benda ke kiri tandanya negatif. Yang kedua adalah tumbukan lenteng sebagian. Pada tumbukan jenis ini, nilai koefisien restitusi antara 0 dan 1. Konsep pengerjaannya sama dengan tumbukan lenteng sempurna ya. Kalian masukkan hukum kekekalan momentum dan rumus koefisien restitusi, setelah itu dieliminasi. Yang ketiga adalah tumbukan tidak lenteng. Pada tumbukan jenis ini, nilai koefisien restitusi sama dengan 0. Kedua benda setelah bertumbukan akan menjadi satu dan bergerak bersama-sama, sehingga V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Untuk pengerjaannya, tumbukan jenis ini sangat mudah sekali, sebab hanya memakai satu rumus, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Langsung deh ketemu kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Gampang kan? Bagaimana adik-adik sampai di sini? Sudah mengerti ya? Kita akan belajar materi terakhir, yaitu kasus bola jatuh. Jika sebuah bola jatuh dari ketinggian H1, lalu memantul setinggi H2, dan jatuh lagi, memantul lagi setinggi H3, dan seterusnya, maka koefisien restitusi dapat dihitung dengan rumus akar H2 per H1, atau akar H3 per H2, atau bisa dikatakan akar H sesudah dibagi dengan H sebelum. Tapi, jika pertanyaannya hanya mencari ketinggian, bukan koefisien restitusi, kalian cukup pakai rumus H2 per H1 sama dengan H3 per H2, tanpa pakai tanda akar. Setelah itu, tinggal kalian kali silang,
langsung ketemu ketinggian yang diminta. Nah, gimana adik-adik? Sudah cukup jelas ya? Kalau kalian penasaran dengan aplikasi pengerjaannya pada soal, kalian bisa lihat di video pembahasan soal impuls dan momentum ya. Sampai jumpa ya di video-video lainnya.